Halo, kembali lagi bersama saya Hermin Pondopasoso. Jadi saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersiara di dunia ini. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana di dalamnya terdapat presentasi mengenai analisis jurnal terkait suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, ini merupakan salah satu proyek atau tugas dari mata kuliah ekologi tumbuhan. Nah, langsung saja. Pada analisis jurnal terkait suksesi primer dan sekunder, di layar telah tampil identitas saya, dan yang kedua yaitu terkait bibliografi, yang dimana jurnal tersebut ditulis oleh Iin Uswatun Hasana DKK pada tahun 2020 yang lalu. Nah, adapun judul dari jurnal tersebut ialah Memahami Suksesi dari Sudut Pandang yang Berbeda, Studi Kasus pada Rumah Kosong. Nah, jurnal ini merupakan jurnal pendidikan biologi. Nah, adapun tujuan dari jurnal tersebut ialah peneliti ingin memberikan pemahaman tentang suksesi dari sudut pandang yang berbeda melalui studi kasus pada rumah kosong. Nah, pada jurnal tersebut juga saya temukan fakta-fakta unik. Ada beberapa fakta unik yang saya temukan, ada 4 di sini. Yang pertama yaitu ekosistem yang ada di alam tidaklah diam atau sering disebut statis, melainkan ekosistem itu tumbuh dari komunitas sederhana menuju ke komunitas yang kompleks sehingga ekosistem bersifat dinamis. Yang kedua, fakta unik yang kedua yaitu pemahaman tentang suksesi tidak hanya sebatas munculnya komunitas baru pasca bencana, namun suksesi juga dapat terbentuk di lingkungan sekitar kita, seperti pada rumah kosong yang lama tidak ditempati sehingga mulai tumbuh tumbuhan perintis, kemudian paku-pakuan dan tumbuhan lain yang tergolong pada divisi Tracheophyta dan Magnoliophyta. Nah, adapun fakta-fakta unik dari jurnal yang ketiga yaitu menurut Magnum Dojar pada tahun 2017 dikatakan bahwa gangguan yang dimaksud pada suksesi primer dapat terjadi secara alami seperti gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, gangguan tersebut itu juga dapat terjadi karena perbuatan manusia seperti penambangan batu bara, minyak bumi, dan timah. Nah, adapun fakta unik yang keempat yang saya temukan pada jurnal tersebut ialah menurut Gunawan Hendra pada tahun 2015 dikatakan bahwa suksesi sekunder terjadi karena adanya gangguan namun tidak merusak secara total tempat tumbuh organisme sehingga komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Nah, dari jurnal tersebut saya ada pertanyaan terkait jurnal yang saya analisis. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama yaitu mengapa pada rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni dapat mengakibatkan terjadinya suksesi. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya ialah apa sih yang menyebabkan terjadinya suksesi dan apakah dampak dari suksesi itu sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah proses suksesi itu sendiri. Adapun konsep utama dari jurnal tersebut yang saya temukan ialah yang pertama, suksesi merupakan sebuah proses perubahan pada suatu komunitas tumbuhan menjadi komunitas tumbuhan lain yang berbeda. Itu menurut Crowley pada tahun 1986 dan Kartijoyo pada tahun 2004. Nah, menurut Sutomo pada tahun 2019 mengatakan bahwa
suksesi ekologi merupakan proses perubahan suatu komponen spesies dalam suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Nah, konsep utama yang ketiga dari jurnal tersebut ialah suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, suksesi primer itu terjadi karena komunitas asal terganggu, yang mana komunitas tersebut dapat hilang secara total sehingga tempat komunitas asal terbentuklah habitat baru. Nah, suksesi sekunder juga terjadi karena adanya gangguan, namun tidak merusak secara total tempat tumbuh organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Nah, adapun konsep utama yang keempat saya temukan di jurnal yaitu terjadinya suatu suksesi dapat dimulai dengan adanya lahan gundul yang kemudian muncul komunitas perintis berupa lumut. Lumut di sini yang dimaksud adalah lumut kerak dan alga. Kemudian tumbuh lumut daun dan paku-pakuan. Nah, tahap yang berikutnya itu munculnya rumput-rumputan sehingga dalam perkembangan berikutnya tumbuh perdu dan pohon berupa padang belukar dan hutan yang biasanya disebut dengan komunitas klimaks. Nah, ini menurut Isna Niarti DKK pada tahun 2017. Nah, adapun konsep utama yang ditemukan dalam jurnal tersebut yaitu prinsip suksesi merupakan adanya serangkaian perubahan tempat tumbuh. Nah, perubahan ini terjadi secara berangsur-angsur dari komunitas sederhana hingga komunitas kompleks. Itu menurut Nuzula Purwanto dan Bakri pada tahun 2016. Ya, jadi itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.